Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini bincang-bincang kita mungkin ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin dalam hal ini pada saat nanti pelaksanaan pembelajaran mungkin lebih siap, lebih mantap lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ke Pak Egi terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran di kelas nanti. Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan. Nah, untuk saya sendiri untuk melakukan pembelajaran di kelas nantinya, adapun tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, di mana peserta didik itu nanti mampu memahami materi-materi yang menjadi tujuan pelajaran pada saat itu yang akan saya sampaikan. Selain juga mereka memahami, mereka juga akan bisa mengembangkan materi di luar nantinya. Jadi bukan saja mereka sekedar memahami di kelas, tapi juga nanti bisa mereka mengaplikasikan atau nanti bisa jadi mereka mengajarkan teman-teman pada materi yang mereka akan terima. Berarti intinya bahwa setelah mereka memahami pada tataran konsep pengetahuan, mungkin bisa mereka mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, begitu ya? Betul ya. Oke. Karena kira-kira area yang akan dikembangkan nanti pada saat proses pembelajaran itu kira-kira di bagian mana yang akan dikembangkan? Untuk proses pengembangannya sendiri, saya berfokus pada bidang sosial, di mana mereka dalam proses pembelajaran itu nantinya saya akan membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok ini tentu nanti terjalin komunikasi yang baik antar sesama kelompok kah atau kelompok lain. Nah, di sini yang saya fokuskan bagaimana mereka aktif berdasarkan kemampuan masing-masing atau peran masing-masing yang mereka bertanggung jawabkan, sehingga komunikasi nanti ini bisa terjalin baik antara kelompok maupun sesama kelompok. Ini yang menjadi acuan saya dalam bidang sosial antar mereka yang akan saya kembangkan, bahkan menjadi prioritas pada saat itu. Oke, baik. Jadi dari tujuannya sudah dirumuskan, kemudian area pengembangannya dari segi komunikasi sosialnya, kira-kira model pembelajaran yang akan dilakukan dalam pembelajaran itu? Ada model yang saya lakukan, itu namanya PBL atau Problem Based Learning. Yang akan saya lakukan nanti pemecahan masalah, jadi mereka nanti itu mampu memecahkan suatu masalah dalam bentuk diskusi. Iya, kalau misalnya model problem based learning berarti ada sintak-sintaknya di dalamnya. Oke, baik. Kira-kira strategi apa yang bisa dipersiapkan ya, strategi apa yang dipersiapkan Pak Egi dalam menjalani memberikan pembelajaran di kelas? Untuk mulai sendiri, strategi yang saya terapkan tidak banyak. Yang pertama ada diskusi kelompok, setelah itu presentasi, dan kita di akhir presentasi kita ada namanya penilaian, asesmen, tapi dalam bentuk aplikasi kuisis. Oke, baik. Terkait dengan penilaian, itu kan penilaian di akhir pembelajaran. Adakah misalnya penilaian selain itu yang dilakukan dalam proses pembelajaran terkait dengan penilaian? Ada observasi antar teman atau sebaya. Jadi mereka nanti kelompok itu menilai teman kelompok-kelompoknya yang siapa yang tampil, dan kelompok lain akan menilai. Jadi itu sering ada penilaian individu, kuisis, juga ada penilaian antar teman atau antar kelompok. Oke, baik. Saya kira sangat lengkap sekali ya dari tujuan pembelajaran sampai dengan penilaian yang akan dilakukan mungkin di akhir pembelajaran. Ada satu hal mungkin sasarannya kira-kira di kelas berapa? Di kelas mana sasarannya? Untuk kelas sendiri kebetulan dekat-dekat ini di kelas 11O nanti kelas akan menjadi target untuk pembelajaran. Pada jam keberapa itu yang 11O kelas jam keberapa? 11O itu di jam ke-34 atau di jam 8.30. Di hari apa? Di hari Rabu. Hari Rabu ya? Rabu jam 8.30 sampai 10.25. Oke, baik. Jadi saya kira pembicaraan kita sudah sampai dengan
penilaiannya, kemudian terakhir sasarannya adalah di kelas 11 Oh, 11O iya. di jam 8 sampai dengan 10.25. 10.25 dan di hari Rabu ya. Rabu. Oke, saya kira semoga bincang-bincang kita ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan awal, di mana pada saat melaksanakan pembelajaran nanti lebih siap dan lebih mantap dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Egy. Sama-sama. Sampai jumpa di observasi kelas nanti ya. Oke. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Setelah ini kelasnya sudah bersih, rapi. Semoga hari begitu terus dan seterusnya. Alhamdulillah. Baik. Apa hari ini sudah siap belajar? Saya ulang, apa hari ini sudah siap belajar? Kalau begitu, saya akan mengecek kehadiran hari ini. Karena slide ini ada bangku kosong, ada 3 orang yang sudah hadir ya Pak. Ada Arga, Resa, dan Sarania. Apa infonya? Sakit. Ya, teman-teman kita yang sakit, yang kurang enak badan, kita tetap doakan karena dia merupakan saudara kita. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita lagi. Amin. Oke, untuk itu saya minta kepada kakak kelas untuk membuka pembelajaran ini, dilanjut dengan berdoa bersama. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Nah, ini Pak Guru akan memberikan motivasi. Jadi sekarang Anda berdiri, dengarkan instruksi saya. Oke, perhatikan. Yang berkata itu yang pegang. Hei temanku. Lihat ya. Hari ini kamu pasti sudah siap belajar sejarah. Tertawa. Ya serius ini. Ya sedih ini. Aku yakin kamu bisa. Kamu cerdas. Dan kamu bisa. Sejarah itu menyenangkan. Dan saya yakin kamu bisa menyelesaikan tantangan hari ini. Aku bangga sekali padamu. Sekarang putar pegang bahu. Hei temanku. Terima kasih banyak. Aku juga yakin. Kamu pasti bisa. Semoga kami semua menjadi orang sukses dan membanggakan. Aku juga bangga sekali bisa berteman dengan kamu. Keduanya berpelukan. Sekarang saya butuh satu orang satu kelompok yang sendirinya keluar dari lingkaran ini. Oke, dari sekarang. Ini kita sendiri ya.
teman-teman semuanya gugur. Ini menandakan bahwa apa? Hari ini Anda mampu mempertahankan kekuatan. Oke. Itu tadi sedikit supaya kita lebih bersemangat lagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau mengingat kembali materi yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat dengan saya menampilkan gambar ini. Silakan berkomentar. Ada yang bisa berkomentar? Silakan. Ada berkomentar mengenai gambar tersebut? Logo VOC. Oke, atau dikatakan sebagai penjajah. Apa hubungan VOC dengan Indonesia? Apa hubungannya VOC dengan Indonesia? Satu orang. Ya. Silakan. Ayo berdiri. VOC itu Pak perusahaan dagang Belanda yang didirikan di Indonesia Pak, dan mereka selain berdagang mereka juga menjajah kita Pak. Kita menjajah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya VOC ini apa hubungan ini dengan VOC? Ada komentar? Oke. Nah, di situ kan gambarnya orang terbukti melakukan korupsi. Nah, itu berhubungan sama faktor keuntungannya VOC sendiri. Orang-orang yang di dalam yang menjabat di VOC itu sendiri, mereka korupsi uang dari perusahaan VOC tadi, mereka pakai untuk memperkaya dirinya mereka sendiri, dan berujung perusahaannya mereka itu bangkrut. Gitu, Pak. Oke, kita beri aplaus untuk semua yang sudah memberikan. Pada akhirnya perusahaan ini bubar karena pemimpinnya melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara tersebut. Ya. Nah, setelah ini maka muncullah pemerintahan baru yang masih menjajah di wilayah Indonesia. Negara apa? Republik Batak. Batak atau Perancis. Ada yang tahu apa itu pemerintahan Batak? Komentar dari kelompok 3 mungkin bisa satu orang. Rido bisa sedikit memberikan. Pemerintahan Batak itu tahun itu didirikan sama Perancis, Pak. Perancis. Setelah Belanda atau VOC runtuh, maka kembali bisa dijajah oleh dari negara Perancis. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi hari ini. Betul, materi ini adalah masa pemerintahan Batak yang Indonesia tahun 1795 sampai 1811. Adapun tujuan pelajaran pada hari ini itulah memahami latar belakang berdirinya pemerintahan Batak Indonesia. Kita akan mengetahui bagaimana proses terbentuknya pemerintahan Batak di Indonesia. Yang kedua, menganalisis kebijakan pemerintah Batak dan dampaknya di Nusantara. Dan terakhir, dan juga ternyata pemerintahan ini juga berakhir. Nanti Anda akan mengidentifikasi kenapa faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga mereka pemerintahan ini juga mengalami kehancuran atau berakhir di Indonesia. Oke, saya juga menyampaikan bahwa di sesi saya akan memberikan asesmen beberapa quiz dan juga ada. Nah, hari ini saya akan menampilkan sedikit video mengenai masa penjajahan Belanda. Silakan disimak, mungkin ada hal-hal yang bisa dicatat. Dari jajah bangsa asing selama ratusan tahun, ada apa sih yang istimewa di Indonesia sehingga bangsa Barat berbondong-bondong datang mau menguasai Indonesia? Sebenarnya bangsa Barat awalnya datang ke Indonesia pada abad ke-16 untuk berdagang, karena Indonesia kaya akan rempah yang dihargai tinggi oleh bangsa Eropa. Rempah yang dihasilkan Indonesia diantaranya cengkeh, merica, kemiri, dan pala. Oke, baik, tadi itu video singkat mengenai penjajahan bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia. Tentu dalam video ini kira-kira ada masalah ya? Apakah ada masalah yang perlu kita lakukan penyelidikan?
misalkan mereka melakukan penjajahan di Indonesia. Apa sih yang menyebabkan? Apa mereka cari? Berarti yang perlu kita lihat ada apa dengan rempah-rempah? Itu yang menjadi poin utama. Karena mereka dari awal menerapkan namanya semboyan ya, atau disebut dengan riji. Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa poin yang perlu kita identifikasi. Permasalahan itu kan sedikit dulu agar kita semangat lagi. Silakan berdiri. Kembalikan mengambil pulpen, dengar instruksinya. Dengarkan instruksinya. Kalau 9 sikat berarti ambil pulpennya. Kalau 9 siku berarti begini. Kalau 9 sakit berarti begini. Ayo coba. Oke. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok berdasarkan asesmen awal atau diagnostik pengetahuan. Ini sudah dibagi semua berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, hari ini akan saya sampaikan dari KPD. Lembar kerja kalian akan melakukan investigasi masalah sesuai dengan materi masing-masing. Kelompok 2. Lengkap abang ya? Lengkap. Oke. Itu waktunya 5 menit ya. 10 menit. Silakan Anda diskusikan dan akan membuat sebuah identifikasi masalah berupa nanti masing-masing kelompok. Setelah itu nanti Anda mempresentasikan di atas untuk semua. Ini harapan saya, semua kelompok memiliki peran dalam proses presentasi. Oke, silakan dilakukan. Silakan ajukan pertanyaan. Atau yang masih kurang mengerti, silakan untuk ada masalah dalam materi latar belakang berdirinya pemerintahan Batak Indonesia. Yang kedua, menganalisis kebijakan pemerintah Herman dalam bidang peradilan dan juga pemerintahan. Nomor 3, mengambil kebijakan Herman Menendez di bidang pertahanan, ekonomi, sosial budaya. Yang keempat, akan mengambil materi pada analisis kebijakan pemerintahan Jan William Jensen. Yang terakhir, dia akan menjelaskan faktor-faktor penyebab berakhirnya pemerintahan Batak di Indonesia. Tapi kan tetap yang itu, tapi hukum bagian positif tidak dampaknya ini lebih mengurangi orang melakukan. Kalau mau negatifnya bebas, positifnya bebas. Oke, nomor 3, ada masalah sampai tadi aman? Oke, Rido. Kelompok 4 tadi aman? Kelompok 5 sampai saat ini ada pertanyaan? Aman ya? Kelompok 1? Saya silakan kepada kelompok yang sudah selesai untuk tampil ke depan. Kelompok 1 ya. Dan kelompok lain silakan menanggapi hasil dari kelompok yang akan presentasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai kebijakan Herman Menendez dalam dampak-dampaknya pada bangsa Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayusita Mahdewi sebagai moderator. Saya Jari Ramadhani sebagai pembaca
membaca materi. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membawakan sedikit pengantar. Herman Willem Daendels adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi gubernur Hindia Belanda yang ke-16. Yang ke-36, ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Batam untuk menguasai Jawa. Tugas Daendels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Dalam rangka mempertahankan Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya itu, diantaranya itu kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintahan, sosial dan ekonomi, dan bidang peradilan. Di sini kelompok kami akan membahas kebijakan Daendels pada bidang pemerintahan dan peradilan. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan, ada 4 kebijakan, yaitu yang pertama, pembagian Pulau Jawa menjadi keresidenan oleh Daendels. Jadi Daendels punya ide untuk membagi-bagi Pulau Jawa menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dengan tujuan ingin mempermudah Belanda mengontrol seluruh wilayah Jawa serta meningkatkan pendapatan Belanda dari Jawa. Kebijakan ini membuat pemerintah kolonial menjadi lebih efisien. Namun di sisi lain, rakyat Jawa juga merasakan hidup mereka semakin sulit karena beban pajak yang semakin berat dan kewajiban untuk bekerja wajib. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan raja-raja oleh Daendels. Dulu di Nusantara, setiap daerah punya rajanya sendiri-sendiri. Daendels ini khawatir kalau kekuasaan raja-raja ini terlalu besar, mereka bisa bikin masalah dan mengganggu rencana Belanda di Indonesia. Makanya dia membuat aturan baru dengan tujuan membatasi kekuasaan para raja ini dan mereka harus menuruti sama perintah Daendels. Selain itu, kebijakan ini juga membuat hubungan antara Belanda dan para raja menjadi tegang karena merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan kekuasaannya. Daendels membagi peradilan menjadi 3 kelompok berdasarkan ras, dan status sosial. Yang pertama adalah peradilan untuk orang Eropa, kedua peradilan untuk orang timur asing, dan yang ketiga adalah peradilan untuk orang pribumi. Dampak dari sistem peradilan yang terpisah ini juga mempengaruhi diskriminasi dan ketidakadilan bagi masyarakat pribumi, sehingga munculnya kesenjangan sosial yang sangat besar. Membuat peraturan pemberantas korupsi. Daendels juga menerapkan kebijakan untuk memberantas korupsi yang berlaku bagi semua golongan, termasuk orang Eropa dan orang timur asing. Ia berusaha membersihkan kolonial dari praktik-praktik korupsi yang merajalela tanpa pandang bulu. Adapun juga dampaknya, pemberantas korupsi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya kolonial untuk memberantas korupsi dan dampaknya tetap terbatas karena orang Eropa masih memegang kekuasaan terbesar dalam sistem hukum dan administrasi. Daendels memberi kebijakan memberantas korupsi tapi malah melanggar kebijakannya sendiri. Baik, dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Herman Willem Daendels adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi gubernur Hindia Belanda yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels menerapkan kebijakan di bidang pemerintah yang memberikan dampak pada masyarakat berupa terpecahnya Pulau Jawa menjadi beberapa bagian dan kekuasaan para raja semakin terbatas dan lebih bergantung pada pemerintah kolonial. Semakin meningkatnya sistem pajak hingga perubahan tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam. Sementara dampak kebijakannya di bidang peradilan adalah semakin dalam diskriminasi dan kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi, orang Asia asing, dan orang Eropa, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya kolonial untuk memberantas korupsi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Nah, baik. Assalamualaikum
lebih terstruktur, dan lebih efisien, serta lebih merata penerapannya di seluruh kolonial Hindia Belanda. Tujuan lainnya yaitu untuk memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas wilayah yang diterapkannya, dan lebih bisa juga gampang buat kontrol sistem hukum antara setiap golongan masyarakat begitu. Tapi karena terlalu terbentuknya golongan-golongan masyarakat ini, semakin tinggi kesenjangan sosial seperti yang disebutkan sama teman tadi. Baik, karena berakhirnya sesi tanya jawab dan sesi diskusi, kami menutup presentasi kami hari ini dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 sangat baik ya. Tapi saya sedikit masukkan, teman itu dalam memaparkan materi perlu memang suara yang agak kencang. Tetapi secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Kita berterima kasih juga sama penanya dari kelompok 1 ya, yang sangat baik. Tentu lagi-lagi kelompok 2 mampu menuntaskan, maka secara keseluruhan mereka sangat baik. Oke, aplaus untuk keduanya. Oke, berikutnya kita langsung kelompok 3. Pelajaran kita mengatur atau memanajemen anggota kita, insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang bisa sukses. Amin. Pada hari ini akan saya bagikan penilaian antar kelompok dari presentasi beliau sesama kelompoknya, dan saya kasih waktu mungkin 3 menit ya. Nilai kelompok. Kasih poin, berapa yang kasih poin? Nilai kelompok 4. Berarti nilai kelompok 5. Oke. Di situ berikan poin dan poin yang berdiri tahun 1995 setelah runtuhnya VOC, maka pemerintah Batak ini berdiri. Kita lihat terbangannya. Di situ ada munculnya kaum patriot ya. Dia mendapatkan 3 semboyan, ada Liberty, Gelit, dan Praterit. Di mana pada masa itu Belanda mengalami kekacauan, sehingga apalagi penyerbuan Prancis dilakukan untuk menyerbu wilayah Belanda. Namun pemimpin Belanda itu dengan diri ke wilayah Inggris, sehingga ada surat Q mengatakan bahwa wilayah jajahan Belanda itu diserahkan kepada Inggris, bukan kepada, maka Prancis di atas pemimpin Kaisar, siapa namanya? Kaisarnya Prancis? Coba Suci tadi agak keren sih penyebutannya. Bisa bukan? Louis atau Napoleon Bonaparte. Itu yang saya kira. Nah, dia menunjuk seorang patriot juga yang dari Belanda. Apa tujuannya yang di Jawa? Untuk mempertahankan wilayah dari serangan Inggris. Ada selain itu, dia juga kedatangannya untuk memperbaiki keuangan daripada Belanda. Itu kebijakannya pertama, pertahanan, pemerintahan, peradilan, ekonomi, sosial. Tetapi yang perlu kita garis bawah sini adalah peradilan. Dia korupsi semua rata, tidak mandang bulu, baik Eropa, Asia maupun dengan pribumi. Yang perlu kita khawatirkan di sini adalah dalam bidang sosial. Banyak warga pribumi kita mengalami penderitaan, bahkan kelaparan, karena kebijakan dilakukan oleh Herman Willem Daendels, terutama pembangunan jalan anyar. Dari mana? Namun pada masa pemerintahannya juga mengakhiri karena tindakan Helm ini melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Pertama, dia menjual tanah ke pihak swasta dan untuk memperkaya diri sendiri, maka dia ditarik dan diganti oleh pemerintah Jan Willem Jensen. Tetapi pada masa pemerintahannya Jensen ini berusaha memperbaiki keadaan. Namun Inggris sebagai musuh Belanda itu menguasai beberapa wilayah. Apalagi setelah Inggris itu dia membawa 60 kapal dan langsung berjalan kepada pemerintahan oleh Jensen ini. Kemudian dia lari ke Semarang, kemudian menjalan ke Inggris, ditandai dengan adanya perjanjian kapitulasi Gunta. Maka berakhirlah pemerintahan Herman Daendels Batak di Indonesia dan diganti oleh pemerintahan Inggris. Oke, itu dari sedikit penguatan dari saya.
Semoga ya. Oke, semua hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke, cukup tepuk tangan. Apa artinya? Kita sudah bisa lega. Karena kenapa? Indonesia. Kelompok 1. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Nah, baik, setelah mempelajari materi tentang Republik Batak, saya baru tahu bahwa pembentukan Republik Batak itu tidak semata-mata karena pengaruh Prancis, tapi juga karena adanya gerakan dari dalam negeri Belanda itu sendiri, yaitu para patriot. Mereka punya visi untuk bangun negara yang lebih demokratis dan juga egaliter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau tambahkan refleksi hari ini? Mau berapa lagi? Silakan. Pengalaman yang dapatkan sudah ada. Oke. Kelompok 4. Siti Anissa. Oh ya. Good. Oke, perasaan senang. Berikutnya siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, jadi tadi setelah kelompok 5 berdiskusi mengenai refleksi, hal apa yang akan kami lakukan agar kedepannya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, kami itu akan lebih banyak membaca dan mencari tahu. Membaca kan itu mengenai apalagi sejarah itu kan banyak tertera di beberapa buku, sehingga misalnya materi tentang Republik Batak sudah tidak asing lagi bagi kita. Selain itu, kami akan memperbanyak diskusi karena kan ini sudah terbentuk kelompok, jadi kami mungkin akan lebih banyak diskusi ketika makan siang mengenai materi sejarah. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Oke, sudah masuk. Sudah, Pak. Kita mulai. 3. Waktunya 2 menit. Linknya Pak di grup. Ya, saya sudah bagikan. Silakan buka lembar sendiri. Yang ada paketnya siapa? Bisa dibantu pakai kertas. Sudah? Oh. Terbuka? Ya, sudah. Yang ada paketnya bisa pilihnya. Oke, sudah isi lembarnya, sudah. Ilmu kita tambahan untuk kedepannya, apalagi kita ingin kedepannya terlibat di dunia masyarakat. Saya akhiri pertemuan selanjutnya kita akan masuk di masa pemerintahan Inggris. Ya, oke, saya minta kepada Bapak untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dan salam. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran sejarah hari ini, mari kita berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru, doakan kami sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pegi? Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, baik, kita bertemu kembali di kesempatan kali ini setelah
sebelumnya kita sudah melakukan aktivitas di kelas. Saya mengobservasi Pak Egy di kelas. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk melakukan refleksi kelas balik terkait dengan apa yang kita sudah lakukan di kelas ya. Oke, mungkin saya sudah punya catatan-catatan terkait dengan kejadian-kejadian di kelas tadi. Namun sebelum itu saya menyampaikan catatan, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Pak Egy, terutama terkait dengan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Egy selama proses pembelajaran tadi? Ya, silakan. Oke, perasaan saya mungkin sebagai seorang guru atau pendidik sangat senang ketika memateri, apalagi di kelas itu sangat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka sangat senang, saya pun sangat bahagia. Oh iya, tentu itu kita sangat mengharapkan siswa menerima pembelajaran dengan senang. Ya. Kita pun lebih senang dari mereka karena mereka punya respon. Oke, baik, selanjutnya mungkin itu tidak ada kehadiran seseorang dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan Pak Egy jika seandainya dalam proses pembelajaran tadi itu ada kehadiran supervisor di dalamnya? Nah, kehadiran supervisor, ada kehadiran atau tidak ada, tentu saya memang mempersiapkan. Dalam proses pembelajaran itu saya menyiapkan segala sesuatunya agar seperti media, bagaimana supaya bisa sukses dalam membawa materi dalam proses pembelajaran ini. Nah, ketika ada supervisi dalam kelas, maka saya lagi terpacu lagi, bahkan saya sangat senang meminta kritikan atau saran terhadap supervisor agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ini sangat penting. Ya, luar biasa. Jadi Pak Egy dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik itu tidak berpikir bahwa ada kehadiran supervisor atau tidak, tetap seperti menjalankan tugasnya seperti biasa. Oke, baik. Bisa diceritakan selanjutnya, bisa diceritakan proses pembelajaran tadi mungkin yang dialami? Sebelum pertemuan awalnya kita, tentu saya sudah melakukan rencana pembelajaran, di mana ketika saya membawa masuk di kelas, yang pertama lakukan tentu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tak lupa pula juga tentu ini yang paling utama adalah kita berdoa agar pembelajaran kita bisa lebih diri sendiri, lebih cepat dicerna. Nah, setelah memperlihatkan video pendek mengenai, saya akan membagi kelompok dan masing-masing kelompok dengan materi inti. Berikutnya setelah mereka diskusi, nah hasil diskusi mereka lain yang tidak presentasi akan menanggapi hasil dari teman yang presentasi. Setelah semua itu, maka itu. Nah, adapun juga refleksi akhir itu saya juga untuk asesmen kuisis aplikasi. Kalau bermain aplikasi itu siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, seperti saya menyaksikan juga bahwa kehadiran partisipasi siswa dalam diskusi kelompok luar biasa. Ya, semangatnya mereka tentu ini merupakan hal yang baik dalam proses pembelajaran. Mungkin dalam proses itu mungkin ada mungkin hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Kira-kira apa hambatan-hambatannya selama proses pembelajaran? Namanya kita sebagai pendidik tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana kita hambatan ini bisa kita atur. Ada dua yang mungkin Bapak juga tadi lihat, dua yang saya rasa bahwa ada satu kelompok juga yang masih melamun atau terfokus pada HP-nya. Yang kedua, penilaian asesmen itu juga ada beberapa siswa yang tidak memiliki paket sehingga mereka terhambat untuk mengikuti penilaian. Nah, itu yang seperti yang hambatan saya. Mereka yang hambatannya ini mungkin paket. Iya. Ya, artinya alasannya sehingga mereka tidak aktif dalam menyelesaikan tugas. Itu alasannya. Kira-kira kedepannya bagaimana upayanya atasi kendala-kendala selama proses pembelajaran, utamanya yang tidak punya mungkin tidak aktif. Kira-kira bagaimana? Masalah hambatan yang saya rasakan bahwa saya kedepannya agar mereka kembali menjadi peran, bahkan berikutnya bagi siswa yang tidak punya paket, kedepannya saya akan membuat
tahap lanjut pada aplikasi Quizizz sebagai asesmen saya, penilaian saya soal dalam bentuk kertas, sehingga siswa yang tidak memiliki paket mereka bisa langsung mengerjakan di kertas yang saya sudah pagi ya. Ya. Di dalam proses pembelajaran ada saja kendala-kendala mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan itu dengan memberikan alternatif lain, misalnya ya. lewat aplikasi yang tidak memiliki paket. Pak Egi mungkin sudah kertas lembaran supaya bisa mereka tetap aktif. Oke, kira-kira kapan ini bisa direalisasikan? Saya realisasikan itu ketika saya masuk pembelajaran berikutnya. Jadi ini menjadi pengalaman agar bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai dan bisa realisasi rencana ini. Oke, luar biasa Peggy ya. Ya. Apa yang disampaikan, semoga percakapan kita bisa, di mana penampilan-penampilan berikutnya mungkin kita bisa kita hari ini ya, bincang-bincang kita punya bermanfaat. Ya, demikian pagi. Saya kira bisa kita tindak lanjut ke depannya. Oke. Amin. Saya dengan observasi saya Pak Egi bisa menambah semangat melaksanakan